Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, tiada kata yang lebih indah selain melantunkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, serta nikmat diringankan langkah kakinya dari rumah menuju masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat di masjid yang kita cintai. Shalawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang sekarang dikumpulkan di tempat yang mulia ini dengan harapan nanti di akhirat kita dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum agenda khutbah dan salat Jumat dimulai pada kesempatan kali ini ada beberapa informasi yang harus kami sampaikan kepada para jamaah. Yang pertama, kepada para jamaah yang baru nyampe masjid dan masih ada di lantai 1 harus segera naik ke lantai 2 untuk mengisi sop-sop yang masih kosong. Dan jangan menunggu sop-sop baru atau sop berikutnya sebelum sop yang di depannya penuh. Kepada para jamaah yang mengajak anak-anak, tolong nanti dikondisikan agar tidak ramai dan mendengarkan khutbah daripada khotib. Kemudian bagi para jamaah yang membawa HP tolong dinonaktifkan sementara waktu. Yang kedua, tugas Jumat kali ini adalah muadzin Ustadz Haji Adi Suprayitno, khotib Jumat Dr. Andes Haji Abdul Majid dari Kota Malang dengan tema Mujizat Rasulullah SAW Nabiullah Isa, sekaligus beliau sebagai imam salat Jumat. Yang ketiga, kami mewakili takmir Masjid Al-Kha mengucapkan terima kasih banyak kepada para jamaah yang telah memberikan infak bersedekah yang digunakan untuk operasional masjid dan rencana pembangunan tahap 2 Masjid Al-Kha dan pengadaan karpet masjid dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan 1447 Hijrah yang insyaallah kurang 76 hari lagi menuju awal bulan suci Ramadan. Semoga amal baik panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ada beberapa pengumuman dari takmir. Satu, kultum subuh dilaksanakan setiap pada sholat subuh. Kantin Tamasa Sabtu malam pekan ke-1 tanggal 6 Desember 2025 pada salat maghrib sampai Isya bersama Ustadz As'ad Joko Suyanto SAI dari Kota Panjen dengan materi Tauhid. Kajian PCM Ahad pagi tanggal 7 Desember 2025 pukul 06.00 sampai dengan selesai di Masjid NH bersama Ustadz Dr. Yasin Kusumo Ringgo Dipto MHI dari Surabaya dengan materi transformasi ibadah sosial dalam perawatan jenazah. Yang terakhir, kantin Tamasa Rabu malam pekan 2 tanggal 10 Desember 2025 pada sholat maghrib sampai Isya bersama Ustadz Haji Abdurrahim Said dari Kota Malang dengan materi kitab Minhajul Muslim. Demikian informasi yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakah wa bi taufiqihi tatafaqqahul maqasid wal ghayah walladzi wallahu alladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikum fil wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli fakabbirhu takbira. Wallahu alladzi nazzala sakinatan fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyil karim khatamul anbiya'i wal mursalin Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang kita terima ini kita mampu dan mau menggunakannya untuk mendekatkan diri ke hadiratnya. Bil khusus dengan menegakkan sholat Jum'ah yang Allah langsung perintahkan, serukan di dalam surat Al-Jum'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, idza nudiya tatkala diserukan lis-sholati untuk menunaikan sholat min yaumil jumu'ati pada hari Jumat seperti ini, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian semua untuk ingat kepada Allah. Tegakkan sholat yang Allah perintahkan di dalam hari Jumat seperti ini. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkan sejenak urusan-urusan perniagaan Anda. Tinggalkan sejenak urusan-urusan duniawi yang ada. Alhamdulillah kita mampu dan mau menegakkan itu, dan sekaligus ini adalah memenuhi perintah-perintah Allah. Untuk setiap saat itu kita harus menambah nilai ketakwaan kita. Yang Rasul tegaskan itu, yang Rasul tegaskan itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum, aku wasiatkan, kun kepada kalian semua, wa nafsi, dan kepada diriku sendiri. Apa wasiat Rasul untuk
sahabatnya pada waktu itu, bitaqwallah. Pesannya cukup simpel, takwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Bitaqwallah, tambahlah nilai ketakwaan Anda ke hadirat Allah setiap saat. Alhamdulillah. Banyak mungkin di antara kita karena faktor kecil saja mereka itu gagal untuk menunaikan panggilan Allah seperti yang kita kerjakan saat ini, kita laksanakan saat ini. Karena itu sepatutnya lah manakala nikmat yang agung ini kita syukuri, minimal kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Maksimalnya orang yang mensyukuri nikmat itu tambah usianya, tambah dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, duyufullah, tamu-tamu Allah di masjid yang kita cintai ini. Di bulan-bulan Desember seperti ini, banyak orang-orang yang berprinsip Trinitas itu selalu mempengaruhi kita untuk ikut sesuai dengan mereka yakini. Berusaha keras mereka itu untuk selalu mempengaruhi kita supaya kita ini mau mengikuti dia. Orang-orang Trinitas di bulan Desember dengan media yang mereka upayakan, dengan media yang upayakan, apapun mereka itu laksanakan demi untuk menggait kita ini untuk mengikuti mereka yang mereka yakini. Apa mereka dengan peristiwa ini? Karena kita ini kurang tahu bahwa keyakinan tentang Trinitas itu adalah tidak lain dari pemahaman yang gagal tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam bin Maryam itu mempunyai keistimewaan yang hebat dalam usianya yang muda untuk memimpin Bani Israel. Keistimewaan itulah yang disebut dengan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Mukjizatnya sangat ekstrim. Apa bentuknya mukjizat itu? Dalam Al-Qur'anul Karim ini Allah tegaskan, termaktub di dalam surat Ali Imran ayat 40 sampai dengan 50. Bertanya mau sangat ekstrim. Apa itu bentuknya? Pertama, Isa bin Maryam itu lahir tanpa bapak. Itu bentuk mukjizatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Lahir tanpa bapak. Banyak waktu itu yang menuduh ibu Maryam pada waktu itu, ibunda Isa alaihissalatu wassalam itu adalah Maryam. Sampai menuduh engkau adalah orang yang pezina. Dijawab oleh Allah, oleh Maryam melalui petunjuk malaikat Jibril pada waktu itu. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basar. Qalat, berkatalah Nabi Maryam, anna yakunu li waladun, mana mungkin aku punya anak, walam yamsasni basar, sedangkan aku tidak ada seorang pun laki-laki yang menyentuhnya. Menunjukkan bahwa Nabiullah Isa bin Maryam itu hanya putra dari Maryam, bukan punya bapak. Ini mukjizat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu lahir tanpa bapak. Satu-satunya manusia di dunia yang lahir tanpa bapak adalah Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian mukjizat yang kedua adalah nama Al-Masih Isa bin Maryam itu langsung Allah sendiri yang memberi nama. Qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubassiruki bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Qalatil malaikatu, tatkala malaikat menyampaikan suatu kabar kepada Maryam, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubassiruki, sungguh Allah memberi kabar gembira kepada kamu akan hamil. Yubassiruki,
bikalimatin, dengan kekuasaan Allah, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, Anda akan hamil. Basyiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam, yang anakmu itu langsung Allah memberikan nama dengan Isa bin Maryam, Al-Masih Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, dan anak menjadi orang yang terpandang di dunia sampai di akhirat. Ini hebat sekali. Nanti akan kita jumpai mukjizat Nabi Allah yang sangat-sangat ekstrim. Dengan mukjizat itulah mungkin orang yang salah paham menganggap Nabi Isa itu keturunan Tuhan, anak Tuhan, yang menyebutnya dia itu dengan Trinitas. Maklum, masyarakat pada waktu itu terkenalnya dengan Majusi yang juga yang namanya itu Trimurti. Terus dikembangkan Trimurti menjadi Trinitas. Wajiham fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, dan anakmu itu nanti menjadi orang yang terpandang, yang dekat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan. Mukjizat yang kedua, bisa berbicara setelah Isa itu dilahirkan. Wa yukallimun nasa, bisa berbicara dengan manusia dewasa. Fil mahdi, di dalam ayunan gendongan, wal fil mahdi wa kahlan, sampai dengan dewasa. Hebat, bisa lahir. Disitulah ayat 46 surat Ali Imran, Allah itu memberikan kabar seperti itu. Kemudian mukjizat yang beliau itu wa rasulan ila bani Israil. Sebelum ini keresahan yang ada di hati Maryam itu karena dituduh sebagai wanita pezina, sampai-sampai di wa qala rabbi anna yakunu li waladin wa lam yamsasni basar. Langsung Allah menjawab qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Demikianlah kalau Allah itu sudah berkehendak, meskipun tanpa bapak, wanita itu bisa hamil. Wanita itu bisa baik kalimun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Di surat Ali Imran ayat 47. Kemudian setelah menjelang dewasa, dalam usia yang masih belia, Nabi Isa itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Rasulullah untuk Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Ini mukjizatnya sebagai rasul untuk Bani Israel saja. Wa rasulan ila Bani Israel. Inni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Setelah menghadapi umatnya yang disebut dengan Bani Israel. Bani itu anak keturunan, Israel itu adalah hamba Allah, hamba Tuhan. Isra itu adalah hamba, El itu adalah Tuhan. Ini sebenarnya Israel itu adalah Nabi Yakub, anak keturunan Nabi Yakub. Wa rasulan ila Bani Israel, dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk anak keturunan Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku datang kepada kamu semua wahai Bani Israel. Qad ji'tukum bi ayatin, dengan tanda-tanda kebesaran, mir rabbikum, dari Tuhan kamu semua. Inni akhluqu lakum minatin kahayati thair. Ini mukjizat yang berikutnya itu. Ini sesungguhnya aku akhluqu, aku membuat lakum, untuk kalian semua. Inni akhluqu lakum minatini, aku membuat sesuatu dari tanah, segumpal tanah. Kahayati thairi, aku buat seperti burung. Fa'amfuhu, kemudian aku tiup, namanya tanah seperti burung itu. Fayakunu thairan biidznillah,
maka jadilah burung layaknya burung bisa terbang setelah tanah itu ditiup oleh Nabi Isa. Ekstrimnya di situ. Siapa manusia di dunia yang bisa membuat nyawa ning burung, nyawanya hewan? Satu-satunya adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Anni akhluqu lakum minat tini kahayati tayri fa'anfuhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Bisa berkicau seperti layaknya burung. Kemudian mukjizat yang berikutnya, wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Aku sembuhkan sahabat-sahabat kalian, sahabat-sahabatku yang sakit, yang semua dokter itu tidak bisa menyembuhkan. Penyakit sopak, penyakit kusta. Pada waktu itu semua dokter tidak ada, tabib tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi didekati oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, langsung disentuh aja bisa sembuh dari penyakit sopak itu. Betul-betul. Kemudian yang sangat-sangat ekstrim lagi yang menjadikan marahnya Raja Romawi pada waktu itu adalah wa berilaku mahawar beroswawil wa uhyil mauta biidznillah. Aku hidupkan semua orang yang sudah mati di kuburan. Hidupkan semua orang yang sudah mati dihidupkan. Ini ekstrim sekali. Wa uhyil mauta biidznillah. Semuanya itu hanya izin Allah, karena itu disebut dengan mukjizat. Sekali lagi itu disebut dengan mukjizat. Bukan namanya itu warisan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan titisan Gusti, bukan. Tapi ada semata-mata karena mukjizat yang Allah berikan kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dengan mukjizat yang ekstrim itulah sehingga membuat marahnya Raja Romawi pada waktu itu, dianggapnya sebagai penghinaan terhadap seorang raja, kekuasaan raja. Banyak tersinggung raja pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian bala tentara Raja Romawi disuruh menyerang habis-habisan, dikerahkan semua untuk menyerang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu bahwa Nabi Isa itu mau diserang, habis-habisan mau dibunuh, maka Allah mengangkat Nabi Isa itu ke langit. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Akhirnya seperti itu. Yang disalib, yang diserang itu akhirnya murid-muridnya habis semua. Rakyat pada waktu itu di sekitar kehidupan Nabi Isa dihabiskan semua. Layaknya sekarang ini bagaimana Israel itu menghabiskan Gaza, habiskan semua. Kemudian yang Allah menyerupakannya seorang sahabat Nabi Isa diserupakan seperti Nabi Isa, kemudian ditangkap dan dibunuh dengan cara yang sadis pada waktu itu. Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit, dan Allah tidak mematikan Nabiullah Isa itu. Nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dunia ini dikuasai oleh Dajjal. Ini bisa begitu. Kemudian setelah santri-santrinya itu habis, anak buahnya Nabi Isa itu habis, tinggal beberapa orang yang baru mendengar asma Isa alaihissalatu wassalam, ditangkap kemudian dibawa ke Romawi dan dipenjara. Di dalam penjara disitulah orang yang ditangkap itu yang merasa baru mendengar asma Isa alaihissalatu wassalam disuruh menulis oleh sang raja itu, menulis biografinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Disitulah dalam tulisannya menyebut Isa itu sebagai anak Tuhan, disebut. Lalu disitulah muncul yang namanya keyakinan disebut dengan Trinitas. Sang raja harus merasa bertobat
menebus dosa sang raja pada waktu itu. Karena dianggapnya Nabi Isa itu dibunuh, padahal Nabi Isa itu dianggapnya sebagai anak Tuhan ini. Dan hasil karya mereka, tulisan mereka itulah sampai sekarang disebut dengan kitab suci. Ini pentingnya kita ini memahami mukjizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan ini menjadi bahan cara mereka orang-orang Trinitas untuk mempengaruhi umat-umat yang lain termasuk umat Islam di sekitarnya. Mudah-mudahan yang singkat berkah dan manfaat bagi kehidupan kita, bisa menambah dan memperkuat nilai keimanan kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami baca di dalam awal mukaddimah tadi, alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan. Surat Al-Isra di penghujung surat Al-Isra. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli fakabbiruhu takbira. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Alladzi yang lam yattakhidz waladan, tidak mengambil satu pun manusia di muka bumi ini waladan sebagai anaknya. Surat yang terakhir, surat Al-Isra. Monggo dipun waos. Mudah-mudahan yang singkat buat berkah dan manfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyil karim khatamul anbiya'i wal mursalin Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi washabihi wat tabi'in. Ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang Islam, sebagai orang yang bertauhid, sebagai orang yang berketuhanan yang Maha Esa, berprinsip pada surat Al-Ikhlas. Marilah kita jaga anak dan cucu kita dari serangan-serangan mereka yang berprinsip Trinitas itu gencar sekali. Dengan metode apa, cara apa mereka itu kerahkan untuk mempengaruhi anak dan cucu kita. Apa yang kita bekalkan pada anak dan cucu kita sudah barang itu adalah nilai tauhid sejak dini. Anak-anak cucu kita harus kita perhatikan tentang keimanan dan ketauhidannya. Tidak hanya untuk anak kita saja, anak dan cucu kita saja, remaja yang ada di sekitar kita. Jangan sampai nanti kita meninggalkan generasi penerus kita ini generasi yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim fal yakhshal, maka takutlah kamu kepada Allah. Khosyah itu takut kepada Allah. Fal yakhshal ladzina, seandainya kalian itu law taraku meninggalkan, law taraku seandainya kalian itu meninggalkan, law taraku fi khalfihim di sekitar di belakangan Anda, dzurriatan du'afan, jangan sampai kita itu meninggalkan generasi yang lemah. Surat An-Nisa ayat 9. Falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan du'afan. Ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat seterusnya, khafu alaihim, maka takutlah kalian dengan generasi yang lemah itu. Termasuk lemah keimanannya, lemah fisiknya, lemah ekonominya, jangan sampai lemah cara kerja mereka yang tanpa metode. Nah, barang di sini anak dan cucu kita harus kita gembleng dengan keyakinannya, dengan intelijensi keusianya harus kita gembleng, kita perkuat, nilai akhlaknya kita perkuat. Dah barang itu harus diawali dari awal, dari sedini mungkin. Jangan sampai kita nanti melihat anak dan cucu kita ini dewasa tanpa
bisa membaca ayat suci Al-Quran dengan baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Fala dzikrullahi akbar.